Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali dalam mesbah doa Suara Fajar Sion, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2022. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan satu dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita, mari kita menyanyikan lagu Agunglah, Agunglah namanya. Agunglah, agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Agunglah kekuasaannya, pemberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah, agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh menikmati hidup hingga saat ini. Maka kami kembali boleh ada dalam Suara Fajar Sion. Untuk kami sebelum memulai aktivitas kehidupan kami rindu untuk dibekali oleh kebenaran firman. Maka inilah kami Bapa, jemaat-Mu, jemaat Sion Madirir Ure, tapi juga umat-Mu yang mau membuka hati, membuka telinga untuk mendengar akan kebenaran firman. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman, Bapa kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Biar kami terus diingatkan karya selamat-Mu yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang yang dibenarkan dan berhak menerima janji keselamatan surgawi. Maka tolonglah kami untuk menghargai pengorbanan, dengan juga berjuang hidup semakin hari semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan. Maka oleh karena itu, terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolong berikan kami semua roh pengertian untuk kami memahami kekayaan firman, tapi kami lakukan juga itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, yang ibadah ini pun tertabis hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan secara khusus pada hari ini, kita akan membaca dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Kitab Maleaki bagian terakhir sebelum perjanjian baru. Kitab Maleaki pasal 3, ayatnya yang keempat. Kalau kita sudah mendapatkan pembacaan Alkitab kita, mari kita sama-sama membacanya. Maleaki pasal 3 ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala,
dan seperti tahun-tahun yang sudah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman Rasuli. Mari kita sama-sama ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita ada di bulan baru, bulan Desember, tanggal 2, dan sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita boleh ada memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana sebagai orang percaya, dalam kita memaknai Minggu Advent yang pertama ini, kita kembali diingatkan tentang bagaimana masa-masa penantian di zaman Maleaki. Menantikan seorang penolong, seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukum dosa. Karena kenyataan kehidupan mengisahkan di dalam Alkitab, semua orang sudah berdosa dan melakukan dosa. Apakah itu umat Israel, apakah itu para imam, para Lewi, semua jatuh dalam dosa. Dan Maleaki adalah utusan Allah, seperti dengan namanya Malaki, yang artinya utusan Allah, adalah utusan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel untuk menyerukan pertobatan. Karena semua manusia berdosa tanpa terkecuali, terlebih para imam, para orang Lewi yang notabene melayani di bait Allah. Nah, ini yang memprihatinkan hati Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, Dia tidak mau umat pilihannya jatuh dalam dosa. Sehingga Maleaki hadir, dan Maleaki membawa suara pertobatan. Nah, oleh karena itu, khusus pembacaan kita pada saat ini mau menceritakan tentang bagaimana memberikan persembahan yang terbaik. Memang secara letterleh, persembahan adalah berupa korban. Apakah itu kambing, apakah itu domba, apakah itu tekukur, apakah itu burung merpati, apakah itu uang. Banyak hal yang bisa diidentikan dengan persembahan, saudara. Oleh karena itu, pembacaan kita pada pagi hari ini mau mengisahkan bagaimana dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ini, kita sedang ada dalam proses pemurnian. Proses di mana kita sedang diubahkan dan mau berubah, dan Roh Kudus sanggup mengubahkan untuk kita menjadi sama seperti Kristus dalam hal tabiat, dalam hal karakter, dalam hal tingkah laku, tapi juga dalam hal memaknai peribadatan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali diingatkan sebagaimana Maleaki menyerukan untuk umat senantiasa hidup dalam pertobatan. Karena dalam pembacaan Maleaki kita menjumpai banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan baik oleh para Lewi, para imam, dan umat.
Di sana ada persembahan yang cemar yang dilakukan oleh para lewi, para imam. Di sana ada perkawinan campuran. Di sana ada perceraian. Di sana ada pengajaran yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga bagaimana kekeliruan dalam memberikan persembahan persepuluhan. Ada kehidupan yang berkaitan dengan sihir-sihir, dengan persinahan, dengan sumpah dusta, dengan menindas orang-orang janda, anak yatim piatu, dan banyak sekali dosa-dosa yang membuat sedih hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, Maleaki diutus oleh Allah untuk mengingatkan umat, Allah begitu mengasihi umat itu. Tetapi Allah sangat membenci dosa yang dilakukan oleh umat. Nah, sehingga kita diingatkan bahwa kehidupan ini adalah proses pemurnian. Bagaimana kita mengalami setiap kehidupan dan kita lihat di sana ada yang Tuhan kehendaki untuk kita berubah. Dan Allah yang sanggup mengubahkan kita lewat kuasa Roh Kudus adalah Allah yang mau menginginkan kita menjadi sempurna. Memang saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tetapi paling tidak Allah menghendaki kita menuju kepada kesempurnaan itu sebelum Ia datang untuk yang kedua kali. Adventus di masa yang lalu ada kedatangan Sang Juru Selamat. Dan itu sudah tergenapi lewat kelahiran, lewat kematian, lewat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Adventus di zaman anugerah ini adalah untuk kita mempersiapkan diri kita untuk siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu yang kedua kali. Di mana kedatangannya bukan lagi untuk membawa kabar damai. Kedatangannya tidak lagi untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Karena berita keselamatan, berita perdamaian sudah diberikan kepada gereja ini, kepada setiap orang percaya. Tinggal bagaimana setiap orang percaya melanjutkan berita keselamatan itu, melanjutkan berita perdamaian itu, sehingga ketika Yesus datang untuk yang kedua kali adalah untuk memisahkan kambing dan domba, untuk memisahkan orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Nah, oleh karena itu, saudara, penting sekali kita memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk ayo kita belajar semakin hari semakin baik. Juga khususnya dalam kita memberikan persembahan. Persembahan bisa berupa uang, bisa berupa barang, tapi juga jangan lupa persembahan juga adalah bisa berupa pemberian diri, baik dalam melayani di gereja, pemberian diri di kantor-kantor, di tempat usaha di mana saudara berada. Tenagamu, waktumu, kemampuanmu itu juga bisa menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan. Selain daripada uang tentunya yang kita berikan dalam setiap ibadah, itu bukan maunya gereja, saudara. Itu maunya Tuhan. Karena dalam salah satu firman Tuhan mengatakan, baiklah mereka yang menghadap hadirat Tuhan bukan dengan tangan hampa, bukan dengan tangan kosong, tapi masing-masing sekedar dengan persembahan sesuai kemampuan mereka. Jadi Alkitab juga mengajarkan kita bahwa ketika kita beribadah, kita diajak juga untuk memberikan persembahan. Apakah itu persembahan persepuluhan, apakah itu persembahan syukur, persembahan janji iman, dan banyak hal-hal yang lain. Dan itu sudah diatur di dalam Alkitab. Bahwa ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ketika kita beribadah, janganlah hendaknya dengan tangan kosong atau tangan hampa. Tapi firman Tuhan katakan masing-masing sekedar sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Tuhan tidak melihat berapa nilai nominal yang saudara berikan, tapi apakah saudara menghayati bahwa pengorbanannya di atas kayu salib itu sudah menyelamatkan kita. Tinggal bagaimana kita meresponi akan pemberian diri Tuhan itu, pengorbanannya, dengan memberikan yang terbaik. Sekali lagi saya katakan saudara, pemberian persembahan yang terbaik bukan tergantung dari nominal, tapi tergantung dari hati yang paham
bahwa saya sudah diselamatkan. Allah di dalam Yesus Kristus telah mengorbankan diri supaya hukuman neraka yang tadinya harus kita terima dialihkan menjadi kehidupan di dalam surga. Nah, artinya selama kita hidup adalah kesempatan untuk kita mari memberikan yang terbaik. Apakah itu uang, apakah itu tenaga, apakah itu karya kita, usaha kita, talenta kita, di tempat kerja kita masing-masing, atau memberikan perhatian yang serius, apakah di sekolah, di mana saja, kita selalu melakukan yang terbaik. Sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun yang mau kau katakan, apapun yang mau kau perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya saudara, mari kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini, kita berikan yang terbaik. Apakah itu waktu kita? Apakah itu tenaga kita? Apakah itu talenta kita atau karunia-karunia yang Tuhan berikan? Berikan yang terbaik. Sehingga apapun yang kita kerjakan, biarlah itu menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pun ketika kita menyadari kebaikan Tuhan, maka itu yang akan menggerakkan kita, meresponi kita untuk memberikan yang terbaik. Karena semua saudara berangkat dari hati yang mengucap syukur. Sejauh mana saudara mampu mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya selamatnya, maka sejauh itu juga akan menyemangati saudara memberikan yang terbaik. Apakah persembahan syukurmu, apakah persembahan persepuluhanmu, apakah persembahan janji imanmu, ataupun karya-karya hidupmu, itu menjadi kesatuan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, hari ini kita kembali diingatkan, kita punya kesempatan untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Kita sedang mengalami banyak tantangan dan pergumulan, tapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan memurnikan iman percaya kita. Peristiwa Cianjur seharusnya mengetuk pintu hati kita. Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita melihat peristiwa-peristiwa bencana di tempat-tempat lain, itu bukan hanya karena persoalan mereka di sana, tapi bagaimana kita yang menyaksikan, kita selalu ingat bahwa kita ada di antara mara bahaya yang kita tidak bisa prediksi kapan dia datang. Tetapi yang satu yang saya mau ingatkan, setiap kita melihat peristiwa-peristiwa alam, seharusnya lah kita menyadari bahwa kehidupan kita terbatas. Maka ketika kita menyadari kehidupan kita terbatas, mari kita cari kuasa yang tidak terbatas, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang tidak terbatas itulah sanggup menolong saudara untuk menghadapi ketidakmampuan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Sehingga kita selalu mau hidup dalam pertobatan. Kita mau selalu dimurnikan, baik sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, baik sebagai imam, para lewi, atau para pendeta. Kita selalu butuh introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita memberi diri untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan tidak ada lagi dalil-dalil yang lain. Tetapi mari saudara, kita butuh penyangkalan diri, kita butuh pikul salib. Karena memang untuk menjadi orang percaya yang Tuhan berikan tugas membawa berita keselamatan bagi dunia, membawa berita Injil, kadangkala setan mengganggu kita untuk begitu banyaknya alasan-alasan yang bisa kita lakukan, yang kelihatannya memang baik, tapi kadangkala perhatikan alasan-alasan atau dalil-dalil itu justru membuat kita sementara menyadari, kita dimurnikan. Apakah kita berkanjang dengan alasan-alasan itu, dengan dalil-dalil yang ada, atau kita terus menyuarakan suara kenabian, atau kita terus membawa berita Injil bagi dunia ini, apapun resikonya. Sehingga saya percaya hari ini saudara mau menutup pintu hati saudara dan saya. Mari kita rela dimurnikan, diproses dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh, tapi juga pribadi-pribadi yang semakin bertanggung jawab, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup.
yang masih memberikan kesempatan kita berkarya. Sehingga apapun yang kita dapati dalam dunia ini, ingat saudara, itu adalah seizin Tuhan. Ketika kau diberkati, marilah jadi berkat. Ketika kau dikasihi oleh Allah, mari mengasihi sesama. Dan ketika kau sudah diampuni, mari mengampuni sesama. Agar proses pemurnian yang kita jalani ini, sungguh-sungguh kita menjadi seperti emas tua yang harus diproses tahapan demi tahapan. Sehingga pada akhirnya emas yang murni itulah yang akan dihasilkan dalam kehidupan ini. Sambil kita siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi juga kita siap menyongsong perayaan Natal di tahun 2022 ini. Mari kita diingatkan, jangan kita disibukkan dengan banyak hal-hal lahiriah, tapi mari kita siapkan hati yang terus menerus hidup dalam pertobatan, agar kesempatan yang Tuhan berikan kita tidak pakai dengan sia-sia, tapi kita mau melewati proses demi proses, karena Tuhan menyukai proses. Walaupun kita lebih suka pada hasil akhir, tapi ketika kita menjalani proses demi proses, Tuhan tahu apa hasil akhir yang akan kita nikmati. Selamat menjalani proses pemurnian. Roh Kudus menolong kita. Amin.